Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Indra Nugraha dengan NDH 01, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor angkatan 8 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Yang pertama, mulai dari visi dan misi. Yang kedua, tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, struktur organisasi atau UPT atau BPP. Kemudian yang kelima yaitu program kegiatan subkegiatan di APBD 2025. Dan kemudian yang terakhir itu di tugas dan fungsi di organisasi. Visi dan misi Kabupaten Bogor. Visi Kabupaten Bogor yaitu Kabupaten Bogor maju, sejahtera, istimewa, dan gemilang, berlandaskan iman dan takwa. Kemudian misi Kabupaten Bogor yaitu yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good governance. Yang kedua, mewujudkan perekonomian daerah yang maju serta lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beradab serta masyarakat sejahtera, tertib, aman, dan tentram. Selanjutnya adalah tugas pokok dan fungsi. Dasarnya adalah Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Lalu untuk tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan tugas pembantuan. Kemudian fungsinya, yang pertama yaitu perumusan kebijakan di bidang pertanian. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian. Yang ketiga, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian. Yang keempat, pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kelima, pelaksanaan administrasi dinas. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Yang pertama di sini ada kepala dinas yang membawahi bidang sekretariat, kelompok jabatan fungsional, kemudian bidang sarana pertanian, bidang prasarana pertanian, bidang perlindungan dan pelayanan pertanian, bidang penyuluhan pertanian, kemudian UPT dan BPP. Di bawah kepala dinas ada pula sekretaris dinas yaitu Bapak Edi Mulyadi MT yang membawahi tim program dan pelaporan, subbagian umum dan kepegawaian, dan subbagian keuangan. Kemudian ada juga kepala bidang sarana pertanian yang membawahi tim pupuk dan pestisida, tim alat dan mesin pertanian, dan tim pengelolaan sumber daya genetik tanaman. Selanjutnya, ada kepala bidang prasarana pertanian yang membawahi tim pengelolaan lahan, tim pengelolaan air, dan tim infrastruktur pertanian. Selanjutnya, ada kepala bidang perlindungan dan pelayanan usaha pertanian atau PPUP yang membawahi tim perlindungan pertanian, tim pelayanan usaha pertanian, dan tim data informasi. Dan yang terakhir, ada kepala bidang penyuluhan pertanian yang membawahi tim kelembagaan, tim ketenagaan, tim sarana dan prasarana penyuluhan. Kemudian selanjutnya ada 12 unit pelaksana teknis atau UPT. Yang pertama ada UPT perbenihan, itu meliputi UPT wilayah 2, 5, 8, 9, dan 11. Kemudian selanjutnya ada UPT proteksi tanaman yang meliputi UPT wilayah 1 dan UPT wilayah 12. Selanjutnya ada UPT agribisnis yang meliputi wilayah UPT 4 dan UPT 7. Dan yang terakhir ada UPT mekanisasi pertanian yaitu di UPT wilayah 3, 6, dan 10. Selanjutnya, pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdapat 13 balai penyuluhan pertanian atau BPP seperti yang ditampilkan pada layar tersebut. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdapat 6 program, 15 kegiatan, 64 subkegiatan pada APBD tahun 2025 ini. Tugas dan fungsi saya sebagai peranata komputer terampil di tim program pelaporan yaitu yang pertama, pengelolaan data sektor pertanian, yang kedua,
dukungan pelaporan kinerja dan anggaran. Yang ketiga, pengembangan aplikasi ringan dan otomasi. Keempat, pengelolaan konten dan diseminasi informasi program. Yang kelima, layanan TIK internal dan keamanan dasar. Upaya yang bisa dilakukan agar kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik yaitu peningkatan kompetensi, kemudian perbaikan proses kerja, lalu koordinasi dan kolaborasi, selanjutnya penguatan infrastruktur dan keamanan, kemudian pengawasan dan evaluasi, dan yang terakhir inovasi dan kreativitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.